Senantiasa kita selalu bersyukur, berucap terima kasih atas segala nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita. Walau kadangkala apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang Allah berikan kepada kita, kadangkala nikmat itu tak kita minta kepada Allah. Belum sempat kita minta kepada Allah, tapi Allah memberikannya kepada kita. Maka disinilah salah satu bentuk sifat rahman kepada Allah kita, bahwa ternyata Allah Maha tahu akan segala apa yang kita butuhkan. Kalaulah kemudian ini yang selalu kita letakkan pada diri kita, Allah Maha mengetahui akan segala apa yang telah Allah butuhkan. Apa yang kita butuhkan Allah Maha tahu. Maka dari itu tentu segala bentuk aktivitas apapun yang kita lakukan, baik yang kita lakukan secara sir yang tidak nampak ataupun secara jahar yang kelihatan, maka ketahuilah Allahu a'lamu bima ta'malun. Allah Maha mengetahui akan segala apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan persembahan kita di hari Jumat yang penuh barakah ini lagi-lagi bukan hanya sebatas pahala ataukah kebaikan yang kita harapkan dari ibadah kita, melainkan yang kita harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kalaulah ada yang bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, kata Allah, maka katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku, kata Allah, begitu sangat dekat dengan hamba. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah begitu sangat menyukai, Allah begitu sangat menyenangi bagi siapa? Hamba-hamba yang selalu berdoa, manusia yang selalu bermunajah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari redaksi ayat ini kita bisa mengambil pelajaran yang amat besar, bahwa ternyata Allah telah menyatakan kepada kita semua bahwa Allah itu Maha dekat. Begitu dekatnya Allah kepada kita, Allah Maha tahu akan segala apapun yang kita butuhkan. Kalau dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata itu Allah Maha dekat, maka sesungguhnya tidak ada lagi satu pernyataan pada diri kita bahwa Allah telah melantarkan hidup saya. Tidak ada. Dengan ayat ini sejatinya menggagalkan segala fikiran-fikiran negatif kita, bahwa Allah telah menghancurkan hidup kami, bahwa Allah telah membiarkan kami begini saja, bahwa Allah telah tidak mengurus kami. Itu kadangkala asumsi pendapat kita sebagai manusia, karena kita tidak paham bahwa ternyata Allah sendiri yang menyatakan bahwa dirinya begitu dekat dengan hambanya. Inilah menjadi persoalan kita. Apakah kita bisa merasakan Allah dekat dengan kita atau justru sebaliknya? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang jauh pada kehidupan kita. Saya tegaskan kembali, bukan Allah yang tak mengurusi kehidupan kita, bukan Allah yang menggagalkan kehidupan kita, bukan Allah yang membuat hidup kita berantakan, bukan. Tapi kita sendiri yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul pertanyaan, bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah? Maka satu jawaban yang pasti, nyatakan pada diri kita bahwa kita ini seorang hamba, kita ini seorang makhluk yang butuh akan Tuhan. Kita butuh Allah, maka kalau kita menyatakan pada diri kita, saya butuh kepadamu ya Allah,
maka disitulah letak pengabdian kita yang paling pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan demikian, Pak? Karena banyak orang yang mengaku dirinya hebat, banyak yang mengaku dirinya saya bisa lakukan semua ini. Ya, seakan-akan Allah ingin katakan, ya coba misalnya, kalau kau tidak libatkan saya dalam urusanmu, kau tidak libatkan saya dalam pekerjaanmu, aktivitasmu, bisnismu, usahamu, silakan kalau memang kau jago, lakukan saja. Itu yang kadang-kala yang kita tidak rasakan. Rasa-rasanya selalu kita menyatakan, saya ini hebat karena memang saya bisa. Ya, saya jago bisnis. Ya, saya jago, saya bisa lakukan semua. Silahkan kata Allah. Tapi ingatlah, sejauh mana kekuatan kita bisa kita andalkan, Pak. Sejauh mana otak kita, pikiran kita, tenaga kita bisa kita andalkan, Pak. Akan tiba waktu, tiba masa, kekuatan kita mungkin tidak sama kayak dulu, Pak. Ya, silakan kita saling melirik di antara kita. Bahkan kita lirik, kita lihat diri kita, Pak. Ternyata kekuatan kita, kemampuan kita terbatas, Pak, ya. Ya. Dulu masih bisa kita lakukan banyak pekerjaan, Pak. Sekarang setengah mati lagi, Pak. Iya, setengah mati lagi, Pak. Itulah yang menjadi bukti kalau ternyata kita ini butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyederhanakan apa yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Ya. Poinnya adalah jangan pernah menganggap bahwa kita ini tidak butuh dengan Allah. Sekecil apapun perbuatan yang ingin kita lakukan, Pak. Apapun usaha bisnis kita, kita punya target, kita punya impian, kita punya cita-cita. Allah berpesan kepada kita, libatkan aku, kata Allah. Libatkan saya. Karena kapan kita tidak melibatkan Allah dalam pekerjaan kita, Pak, maka disitulah Allah akan semakin jauh dengan kita. Ya. Kalau kita tidak melibatkan Allah pada kehidupan kita, pada aktivitas kita, walaupun kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi itu hanya sementara dan kadang-kala, mohon maaf, tidak menyimpan nilai keberkahan dalam kehidupan kita. Ya. Makanya dari sekarang, apapun kegiatan kita, aktivitas kita, apa yang ingin kita lakukan, jangan pernah mengaku diri kita ini hebat, Pak. Justru kalau kita mengaku diri kita ini hebat, maka mari kita libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu ini kaitannya juga adalah bagaimana selalu kita bermunajah, berdoa, mengharapkan segalanya hanya kepada Allah. Ya, kadang-kala banyak orang mendapatkan kekecewaan, Pak. Banyak orang kecewa. Salah satu alasannya, ya, karena dia tidak melibatkan Allah dalam kehidupannya. Dia tidak melibatkan Allah dalam urusannya. Kalau kita mengaku diri kita ini hebat, ya libatkan Allah. Ya. Artinya, kita kerahkan segala pikiran kita, kekuatan kita, tenaga kita, bahwa ya Allah, saya butuh akan bantuanmu, saya butuh dengan tuntunanmu. Maka itulah yang selalu kita katakan dengan doa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam salah satu hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, ad-du'a'u mukhul ibadah, bahwa doa adalah puncaknya ibadah. Ya, saya tidak ingin mengatakan bahwa doa itu hanya dibatasi dengan aktivitas kita setelah kita salat, enggak. Doa bukan hanya pada waktu seperti itu, Pak. Ya, kenapa kita harus berdoa setelah salat? Merupakan sunnah Nabi SAW. Karena momen seperti ini, keadaan seperti inilah yang membuat hati kita ini dekat dengan Allah. Ya. Tapi doa kita gunakan sebagai senjata kita. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita berada, maka doa adalah menjadi senjata bagi orang-orang beriman. Ad-du'a'u sijnul mu'minin, bahwa doa adalah senjatanya bagi orang-orang beriman. Ya. Mungkin kapan waktu orang tidak akan lagi mengandalkan kita, orang akan menyepelekan kita, orang akan merendahkan kita, Pak. Tapi satu yang ingin saya pesankan kepada kita semua, walaupun orang menganggap kecil kita, walaupun orang menganggap sepele kita, tapi ingat, kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang amat besar bagi orang yang beriman, Pak.
silahkan yang lain pergi. Ya, kekayaan kita sudah pergi, silahkan, itu bukan milik kita, Pak. Kekuatan kita, silahkan dia pergi. Keluarga kita mungkin ada yang meninggalkan kita, silahkan, Pak. Harta kita, pangkat kita, jabatan kita pergi, silahkan, Pak. Karena memang bukan milik kita itu, Pak. Bukan milik kita. Tapi satu yang tidak boleh hilang pada diri kita, Pak. Jangan pernah kita kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, Pak. Biar orang katakan kita miskin, Pak, maaf ya. Biar dia katakan orang kita ini lemah, tidak ada apa-apamu kau. Ya, tidak ada tajimu, tidak ada uangmu, tidak ada biar Pak. Ya, silahkan. Tapi satu yang penting, Pak, jangan pernah kita merasa kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kapan ini yang hilang pada kehidupan kita, Pak, maka sejatinya kita akan kehilangan arah. Tapi kalau modal ini yang kita bawa, Pak, dimanapun kita berada, kita mau kemana pun, Pak, mau kita merantau ke Kalimantan, ke Papua, ke luar negeri, tapi kalau yang kita bawa Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak, demi Allah kita tidak akan pernah nyasar, Pak, tidak pernah hilang. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dikatakan Allah? Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ingat, apa yang ada pada dirimu, coba dengar, Pak. Apa yang ada pada dirimu, kata Allah, mau keluarga, mau harta, kekayaan, pangkat jabatan, kata Allah, yang fada akan binasa, akan hilang. Ya, jadi tidak usah kita heran, Pak. Tidak usah kita agresif. Ya, santai saja, Pak. Hidup ini berputar. Ya, dulu kita kuat, ya sekarang ya kurang-kurang kekuatan. Dulu kita ada, ya gantian lagi, Pak. Jangan kita selalu mau menang. Ya, gantian sama keluarga kita yang lain, anak-anak kita, tetangga kita, sahabat kita, kan begitu, Pak. Ya, jangan pernah menganggap, weh, nambil rezekiku, dalam Islam tidak ada kata seperti itu, Pak. Nambil rezekiku, tidak ada. Rezeki sudah Allah tentukan, Pak. Sebelum kita lahir, sebelum Allah ciptakan dunia ini, sudah ada porsi rezeki kita, Pak. Ya, maka jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang ada pada diri kita akan hilang, Pak. Tapi ingat kata Allah, wa ma indallahi baq, dan apapun yang ada pada sisi Allah, itulah yang akan kekal. Kebaikan-kebaikan kita, ketaatan kita, amal soleh kita, itulah yang akan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum